Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Islam Nusantara, Semantik dan Simbol yang ditulis oleh Mark Woodward. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pengantar dari makalah tersebut. Telah sering ditegaskan bahwa para pemimpin Islam belum memadai untuk membahas tantangan gerakan ekstremis kekerasan. Ini menunjukkan bahwa mereka setuju dan sependapat dengan tujuan dari gerakan-gerakan kekerasan tersebut. Sehingga penulis melalui makalah ini menyajikan sebuah kerangka ideologi dan program semantik dan simbolis yang dikenal dengan Islam Nusantara, yang dirancang untuk melawan gerakan-gerakan kekerasan, segala bentuk-bentuk kelompok kekerasan seperti Salafi, Wahabisme, Al-Qaeda, ISIS, dan kelompok kekerasan lainnya. Nah, di sini para cendekiawan itu atau ulama Islam menyebutkan bahwa Islam Nusantara itu sebagai Islam kepulauan di Asia Tenggara. Kenapa demikian? Karena Islam di Asia Tenggara itu tetap menggunakan tradisional atau budayanya yang berlaku di sana dengan mengorientasikan ke dalam agama Islam. Selain itu juga penggunaan istilah Islam Nusantara itu dianggap sangat agak hampa. Kenapa? Karena Islam kepulauan ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Karena pada dasarnya agama Islam itu menganggap bahwa Islam itu sendiri tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi budaya yang berlaku di suatu tempat. Karena di sebagian besar yang ada di budaya itu sudah diajarkan di dalam syariat Islam, seperti toleransi dan hubungan simbolis dengan budaya itu sudah ada di dalam agama Islam. Selain itu juga Husserl menyebutkan bahwa Islam Nusantara itu sebagai peradaban Islam. Kenapa demikian? Karena Husserl menganggap bahwa agama Islam itu ciri budayanya itu terlalu tinggi, mencampur adukan ilmu pengetahuan, filsafat dengan budaya, ditafsirkan ke dalam agama Islam. Nah, sebagai contoh, Islam Nusantara itu tetap memasukkan bagian dari budaya ialah seperti wayang, tarian, gamelan, tumpeng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para pendukung perumusan ideologi Islam Nusantara bersikeras bahwa Islam tidaklah mazhab baru dan tetap berakar kuat pada tradisi doktrinal dan hukum Islam Sunni, khususnya tasawuf. Akan tetapi, peradaban Islamiyah Nusantara tidak menjadi frase yang bagus dan terlalu akademis untuk digunakan secara ampuh untuk tujuan politik. Secara ideologis, Islam Nusantara adalah sebagai simbolologi, berarti serangkaian narasi, mitos, ritual, simbol, dan makna terkait yang berhubungan yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan kebenarannya dan mengarahkan dukungan bagi aktor politik termasuk negara, partai politik, dan organisasi massa. Jadi, Islam Nusantara adalah simbologi yang diciptakan oleh ulama dan akademisi NU terkemuka yang menggabungkan aspek-aspek Islam Sunni tradisional, termasuk tasawuf, Jawa, dan budaya Indonesia lainnya, dalam tingkat yang jauh lebih rendah dalam upaya tegas atau terus terang untuk melawan upaya Salafi Wahabi yang untuk mengubah Islam dan budaya Indonesia sebagai serta gerakan ekstremis dan kekerasan termasuk ISIS. Berangkat dari perspektif teoritis, pembingkaian, dan simbolisasi, Goffman pada tahun 1970-an merupakan kunci dalam teori komunikasi yang kompleks, dan ini juga merupakan proses atau simbolis yang sudah mapan sebagai sarana utama untuk memahami, menafsirkan kejadian yang sedang berlangsung. Di arena kompetitif, pembingkaian ini hampir selalu menjadi suatu proses menurut Edman, dan menurut Chow dan Druckmann menyebutnya sebagai perselisihan musuhan atau di mana masalah. Dan di sini Goffman menunjukkan pentingnya bingkai perselisihan dan pergeseran bingkai. Bingkai perselisihan muncul ketika kelompok-kelompok menentang pandangan agama dan berusaha membangun hegemoni sosial dan politik. Dan untuk mencapai pergeseran bingkai ini terjadi ketika
satu simbol menggantikan yang lain ini dianggap sebagai strategi interpretasi yang dominan. Bentuk ideologi Islam Nusantara melihat diri mereka terkunci dalam bingkai perselisihan tentang otentik agama, sehingga mereka berusaha untuk mencapai pergeseran bingkai dengan cara memalsukan klaim Salafi Wahabi bahwa merekalah satu-satunya Islam yang sejati. Melalui pembingkaian inilah sebagai suatu mode, suatu cara yang sudah dikaitkan dengan simbolisasi. Goffman dan yang lainnya telah menggambarkan sebagian proses semantik melalui makna, memadukan rasionalitas, dan menciptakan emosi yang kuat dengan kompleks. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada bagian tema budaya, politik, dan agama. Film Berkah Islam Nusantara ini diluncurkan untuk memberikan bingkai kontras terhadap konflik nasional dan global yang sedang terjadi pada saat itu. Film ini juga merupakan suatu upaya sederhana yang dilakukan untuk melawan ekstremisme. Tentunya dalam film ini bersifat politis. Selanjutnya, tema dan motif yang digunakan adalah dengan simbiosis antara Islam dengan budaya Jawa serta keterikatan dalam sifat-sifat kedamaian. Kutipan-kutipan yang dijadi landasan sebagai pendukung dalam film ini yakni Al-Quran dan hadis, kemudian ada beberapa hal-hal pendukung lainnya. Keberkahan Islam Nusantara. Film ini berpusat pada narasi dan ritual tentang Wali Songo untuk menyampaikan pesan agama dan politik yang besar. Para wali digambarkan telah menyampaikan atau menyebarkan agama Islam dengan menjalin hubungan yang baik tanpa menggusur budaya lokal. Ini kontras dengan penyebaran agama Islam yang berbasis penaklukan di Timur Tengah, intoleransi, dan kekerasan Wahhabisme. Ada dua tokoh utama yang sangat penting dalam film ini, yaitu KH Mustafa Bisri atau yang disebut dengan Gus Mus, dan KH Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur. Keduanya sangat dihormati. Gus Dur secara luas diyakini sebagai orang suci dan sering digambarkan sebagai wali ke-10. Selanjutnya mengenai tujuan dari film tersebut. Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa dengan jalan intoleran dan kekerasan, Salafi Wahabi telah menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam Nusantara bukan Wahhabisme. Islam Nusantara berorientasi pada sufi, mengarah kepada kedamaian serta ketenangan pribadi dan sosial. Baik, sekarang kita masuk di dalam bagian Islam dan kebudayaan Jawa dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, di sini film The Blessing mengandung suatu budaya Jawa yang berkaitan erat dengan wayang kulit. Film ini menegaskan suatu upaya para Islam Nusantara dalam perjuangan mereka melawan kaum ekstremisme, yang dimana mereka bertujuan untuk memurnikan agama Islam dalam konteks seperti konteks Arab Saudi. Kelompok tersebut meliputi Salafi Wahabi dan ISIS. Film The Blessing menceritakan pertarungan antara pihak Padawa, yaitu para tokoh Islam Nusantara, dan pihak Kurawa, yaitu tokoh yang egois, biadab, dan haus akan kekuasaan, yaitulah mereka para Salafi, Wahabi, dan ISIS. Diceritakan bahwa mereka menganggap bidah para orang-orang yang melakukan selamatan atau doa dalam bentuk budaya Jawa. Mereka pun mengklaim bahwa seseorang dikatakan saleh ketika menggunakan pakaian seperti Arab Saudi. Sehingga film ini secara khusus mau menegaskan kebenaran mistik sufi atau kedamaian, suatu pesan simbolis antara agama dan budaya lokal. Oke, kita masuk orang suci atau wali. Berkah menggambarkan Islam Nusantara berbentuk as oleh Al-Quran, hadis, dan oleh aspek kesalehan dan filosofis tasawuf Timur Tengah awal. Tasawuf digambarkan telah berkembang menjadi merebut kembali Nabi Muhammad dari raja-raja muslim dan penakluk. Ada kutipan dari orang-orang Kudus Timur Tengah, termasuk IBN,
Al-Arabi, Rabia, dan Rumi. Tetapi pemfokusan utamanya adalah pada bahasa Jawa, para wali khususnya. Ajaran dan metode sebagai makhluk pendekatan landasan yang dianut oleh Kiai Jawa kontemporer, beberapa diantaranya secara luas dianggap sebagai orang suci atau setidaknya memiliki kualitas suci. Orang suci. Nah, orang suci yang dimaksudkan di sini adalah wali atau wali songo. Mengapa wali songo disebut orang yang suci? Karena wali songo sendiri dipahami sebagai orang yang menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran Al-Quran. Nah, wali juga diartikan di dalam bahasa Arab adalah orang yang berdekatan atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga wali diartikan sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan songo di dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali songo berarti wali 9, yaitu wali yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wali sendiri dipahami di dalam tradisi orang Jawa atau di dalam Jawa sendiri sebagai orang yang suci atau orang yang dekat dengan Tuhan, yang berakhlak baik, serta orang yang mengajarkan tentang Islam dan dipandang memiliki kemampuan yang lebih daripada orang-orang pada umumnya. Dapat kita simpulkan bahwa kita diajak untuk belajar dari wali songo, ulama atau sugi yang dikenal yaitu Habib Muhammad Lutfi bin Al-Yahya yang lahir pada tahun 1947, berpendapat bahwa gaya dakwah dan kontur dan masyarakat lainnya yaitu pada Islam Nusantara sebagai model bagi masyarakat, sehingga muslim dan masyarakat lainnya dan juga para penganut mengajak kita untuk supaya menyebarkan pengetahuan Islam Nusantara, berupaya untuk mencegah masuknya kekerasan Islamophobia Barat dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, dan juga memberantas akan permasalahan yang menjaminkan dalam kehidupan Indonesia, dan juga membangkitkan akan kepercayaan diri kita yaitu berlandaskan Pancasila, bahwa kita satu dan untuk saling melengkapi dalam kehidupan, meningkatkan akan cinta kasih dan toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang membangkitkan diri kita. Masuk kepada bagian peluncuran film The Blessing. Nah, film ini mengisahkan pendokumentasian upacara peluncuran sebuah berkat kepada orang-orang dengan penganut Islam pada saat itu. Tokoh yang ada di dalam film ini memberikan dukungan dari tokoh politik dan agama terkemuka. Mereka mendemonstrasikan untuk memerangi sifat radikalisme yang dikenal pada saat itu dengan ISIS. Dibentuklah suatu organisasi yang dengan latar belakang Islam yang bernama Ansor, yakni semua badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 24 April 1934. Nah, organisasi ini benar-benar mengutamakan peperangan terhadap bentuk radikalisme yang dikenal dengan ISIS dan bentuk radikalisme lainnya. Dalam buku yang kami dapatkan, beberapa oknum yang memerangi ISIS pada saat itu menyanyikan sebuah nyanyian atau menyuarakan syair yang isinya mendukung dan memberi semangat terhadap organisasi untuk melawan bentuk radikalisme atau pemecah bangsa demi keutuhan dan persatuan semangat Indonesia pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah persoalan kritik, analisis, dan saran. Islam Nusantara adalah proyek dari teman-teman NU Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan Islam seperti cita rasa Indonesia, cita rasa Nusantara, yang juga berfungsi untuk menentang ajaran-ajaran ekstrim dan radikal seperti Salafi, Wahabi. Nah, namun meskipun demikian, ada yang harus kita komentari, karena ada beberapa kekurangan. Contohnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan yang berbasis sentral Jawa sentris, seperti wayang dan lain sebagainya, sepertinya itu kurang dikenal di belahan-belahan Nusantara yang lain. Contohnya saja di Lombok, pengaruh daripada Wali Songo itu kurang kentara. Artinya Wali Songo memang dikenal, namun tidak terlalu kentara pengaruhnya di sana. Nah, inilah saran, kritik
dari kelompok. Terima kasih.